Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi, kita akan mengenalkan background dari kelompok kita. Sari Putri dari kelas Tadris IPS 2A. Di sini kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Memahami Konstitusi dan Konstitusi Indonesia. Dan di sini saya tidak sendirian ya, melainkan nanti saya akan ditemani oleh ketiga rekan saya yang juga akan menjelaskan materi mengenai konstitusi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari konstitusi. Konstitusi ini berasal dari 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, constitution, berasal dari bahasa Belanda, constitu, dan berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam bahasa Indonesia pun, konstitusi ini diterjemahkan dan disamakan makna artinya dengan undang-undang. Mengapa? Sebab konstitusi merupakan suatu dasar susunan badan politik yang disebut negara. Selain itu, konstitusi ini juga menggambarkan suatu sistem keseluruhan ketatanegaraan yang berupa peraturan untuk membentuk, menyusun maupun memerintah suatu negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai wewenang dan ada juga yang tidak tertulis berupa konvensi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sistem konstitusi yang ada di Indonesia. Sistem konstitusi yang ada di Indonesia ini konsepsinya bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem konstitusi yang ada di Indonesia ini memiliki beberapa poin-poin penting dalam pemerintahan negara. Poin yang pertama adalah Indonesia merupakan negara atas dasar hukum. Yang kedua, Indonesia menggunakan sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR. Poin yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat. Poin yang keenam, Menteri adalah pembantu Presiden dan Menteri tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat. Dan poin yang terakhir, kekuasaan kepala negara itu tidak terbatas. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh ketiga rekan saya. Sekian, terima kasih, dan silakan. Baik, untuk selanjutnya adalah materi muatan konstitusi. Materi konstitusi tidak hanya memuat masalah yuridis atau hukum saja, namun juga memuat faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi yang memuat teori konstitusi nyata dan lengkap apabila: yang pertama, hasil filsafat. Pasal-pasal atau batang tubuh dari konstitusi itu merupakan pengkhususan dari sendi-sendi dan dirumuskan dalam suatu peraturan yang lengkap. Yang kedua, hasil kesenian. Kata-kata yang digunakan dalam konstitusi itu sederhana, yang memberi penggambaran jelas terhadap apa yang dimaksud. Yang ketiga, yaitu hasil ilmu pengetahuan. Di dalam peraturan tidak terdapat pertentangan antar satu dan lainnya, melainkan sistematis dan juga humoris. Selain sebagai dokumentasi hukum, konstitusi juga dianggap sebagai pernyataan cita-cita, alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Menurut Stroke, berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1. Perjuangan politik bangsa di masa lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi dari perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan hendak dibawa kemana perkembangan kehidupan ketatanegaraan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi bukan hanya sebagai dokumen nasional dan tata kedewasaan kemerdekaan suatu bangsa. Konstitusi juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Dalam kaitannya dengan materi muatan atau isi dari konstitusi Undang-Undang Dasar, Were mengemukakan bahwa seharusnya isi dari suatu konstitusi adalah the very minimum and the minimum to the regular of law, atau konstitusi itu harus sesingkat mungkin,
yakni agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, bagi Maryam Burdiarjo, setiap undang-undang dasar hendak memuat ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara, yang kedua, hak-hak asasi manusia, yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar, yang keempat, latar mengubah sistem tertentu dalam undang-undang, yang kelima, aturan hukum yang tertinggi yang mengikuti semua warga negaranya dan lembaga negara tanpa terkecuali. Sementara itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi muatan konstitusi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeva Putra Sanjaya. Saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang proses perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia. Perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal menurut sejarahnya. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945 atau hanya dalam waktu 49 hari kerja. Karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, oleh penyusun Undang-Undang 1945 dikatakan sebagai undang-undang kilat. Ini jelas sekali tergambar dalam pidato Bapak Soekarno yang menjelaskan bahwa undang-undang yang dibuat pada saat ini masih bersifat sementara, dan apabila keadaan negara sudah dalam suasana yang lebih tentram, maka akan dikumpulkan kembali MPR yang akan membuatnya. Undang-undang yang lebih lengkap ini lebih sempurna. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama ini, Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Penyusunan naskah Rencana Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari bentuknya BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua masa persidangan. Sidang pertama mulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada masa persidangan kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, dari persidangan BPUPKI tersebut berhasil disusun naskah komplit rancangan Undang-Undang Dasar meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal 24 dengan selesainya tugas BPUPKI. Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dari naskah rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI. Tentunya, dengan beberapa perubahan di sini, terutama tentang dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk sebagaimana terumat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam perjalanannya, ternyata ada beberapa penyimpanan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Misalnya, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden tetapi kepada badan legislatif, dan masih banyak lagi contoh yang lain. 18 Agustus, PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI.
Saya mohon dimaafkan bila ada salah kata dan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Arif Rahman Alwan. Aksen saya nomor 14. Saya akan melanjutkan penyampaian tadi, yaitu bagian saya support tentang perubahan Undang-Undang Dasar menurut pasal 37 Amandemen keempat UUD 1945. Pada perubahan UUD menurut pasal 7, Indonesia sendiri telah menetapkan sistem mekanisme perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menentukan syarat-syarat untuk melakukan perubahan, meliputi yang pertama yaitu usul perubahan tersebut harus diajukan sekurangnya oleh sepertiga anggota MPR dan dapat diagendakan dalam sidang MPR. Yang kedua, usul tersebut harus tertulis disertai alasan. Yang ketiga, usul tersebut harus mendapatkan persetujuan dari anggota MPR sekurangnya 2/3. Yang keempat yaitu perubahan Undang-Undang Dasar tersebut harus dihadiri anggota MPR minimal 10%, dan selanjutnya itu perubahan Undang-Undang Dasar yaitu dilakukan secara bertahap. Nah, pada perubahan keempat ini menentukan perubahan keempat ini meliputi tentang yaitu kelembagaan negara, hubungan antar negara, terus pendidikan, kebudayaan, perekonomian, serta peralihan aturan dan tambahan aturan. Terus UUD bersifat sangat mendasar karena dalam perubahan tersebut mengubah prinsip kedaulatan rakyat, sehingga di mana prinsip tersebut mengubah kedaulatan rakyat. Jadi bersifat mendasar karena yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR dan sekarang dan menjadi dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, dan hal tersebut menyebabkan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar tersebut berkedudukan sederajat dan melaksanakan ruang lingkup, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, ruang lingkup menurut wewenang masing-masing. Nah, pada amandemen keempat ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus, yaitu dalam sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Pada perubahan amandemen ini, naskah tersebut menetapkan bahwa yang pertama yaitu sebagaimana telah diubah perubahan tersebut dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan oleh dekret Presiden pada
5 Juli 1959. Yang kedua yaitu hasil perubahan tersebut diputuskan pada rapat paripurna ke-9, yaitu rapat paripurna ke-9 MPR, dan tersebut diberlakukan pada tanggal yang akan ditetapkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada bab keempat, yang terakhir yaitu pada bab keempat ini Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansi pada pasal 16 yaitu untuk menempatkannya ke bab 3 yaitu tentang UUD, menempatkannya ke bab 3 yaitu tentang pemerintahan negara. Nah, itu tadi tambahan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga Anda selalu mengerti pada materi yang saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.